Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tools ya. Jadi di beberapa tempat atau di beberapa official dari Ethical Hacking Indonesia saya sudah mempublish mengenai tools ini gitu. Jadi sesuai dengan judul videonya adalah tools Phantom Strike ya. Jadi saya sudah meng-up di beberapa sosial media yang jadi officialnya Ethical Hacking Indonesia, dan banyak teman-teman yang uh, bertanya gitu apakah dirilis apa enggak gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat sekarang ini di layar itu ada di GitHub gitu, tapi mungkin karena baru jadi susah untuk dicari gitu karena banyak pesaingnya juga di GitHub gitu. Tapi untuk menghilangkan rasa penasaran teman-teman, atau mungkin ini akan membantu teman-teman dalam proses melakukan aktivitas hacking dan juga bug hunting dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa ini penting untuk saya share ke teman-teman gitu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, eh, mungkin teman-teman bisa support channel ini untuk tetap berkembang ke depannya dengan cara klik subscribe, terus like, komen, dan di share videonya ke teman-temannya. Dan jangan lupa juga bergabung di beberapa official sosial medianya Ethical Hacking Indonesia. Ada Telegram, TikTok, dan juga Instagramnya. Ada semua di deskripsi gitu. Jadi di situ kadang-kadang lebih cepat informasi saya berikan karena lebih mudah gitu. Saya kemana-mana bawa HP sehingga untuk kepikiran untuk mempublish suatu informasi itu lebih cepat di situ kadang-kadang gitu. Tapi untuk yang lebih bisa dipahami atau lebih untuk bisa dimengerti tentang informasinya lebih lanjut, saya akan buatnya dalam YouTube ini gitu. Oke. Yang pertama-tama itu teman-teman harus paham dulu gitu apa itu Phantom Strike gitu. Apa itu tools Phantom Strike gitu. Jadi secara singkatnya adalah tools atau alat yang atau scanner ya, atau alat pemindaian subdomain ya, basisnya dari Python atau Python. Jadi untuk dirancang untuk ethical hacker ya dan peneliti keamanan. Jadi video kali ini saya akan memperkenalkan tentang tools ini, tujuan dan komponen utama dan alur kerjanya gimana. Untuk petunjuk instalasi nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi, ada bagaimana cara instalasinya, ada di sini, ada sudah di publish di GitHub gitu. Dan untuk detailnya nanti saya akan buatkan di video ini. Jadi tetap pantengin video ini atau tetap nonton video ini sampai akhir supaya teman-teman tidak kebingungan. Karena saya banyak sekali menemukan di kolom komentar teman-teman yang masih bingung gitu. Bagaimana sih cara menggunakan tools ini? Bagaimana cara menggunakan alat ini? Nah, masalah yang terjadi ketika teman-teman menanyakan itu adalah saya memahami bahwa teman-teman tidak membaca dokumentasi mengenai tools tersebut gitu. Jadi yang pertama adalah biasakan membaca gitu, biasakan membaca suatu dokumentasi dari alat yang kita gunakan. Karena kalau kita tidak memahami atau tidak melakukan literasi ya terhadap tools tersebut atau alat yang kita gunakan, itu sangat bahaya. Apalagi kita langsung copy dari internet lalu kita eksekusi, dan ya kita bisa kena gitu. Rentan sekali human errornya kita, bisa bisa dihack atau lain sebagainya, kita bisa dibajak juga. Itu penting untuk kita lakukan literasi lebih lanjut gitu. Tapi video kali ini saya akan bahas mengenai tools yang ya banyak dipertanyakan oleh teman-teman lah gitu. Oke. Jadi eh, tools ini saya bangun menggunakan Python ya, menggunakan Python dengan beberapa fitur untuk menunjang kegiatan dari teman-teman yang punya ketertarikan di bidang ethical hacking dan juga pencarian bug gitu. Ada fiturnya, ada multi threading, scan subdomain. Jadi bisa mempercepat proses scan gitu, dan itu juga masuknya dalam fitur gitu. Kalau masuk dalam fitur artinya bisa dipakai dan bisa enggak gitu. Karena ya kita harus se-fleksibel mungkin, karena target kita ini atau server atau target yang kita scan atau yang kita mau melakukan pengintaian lah intinya, itu sangat mereka sudah memperhitungkan bagaimana cara mencegah dari tools-tools yang ada gitu. Nah, dengan fitur ini
dengan fleksibilitas dari fitur ini, maka teman-teman bisa mengadjust sendiri gitu. Jadi mana yang bisa dan mana yang enggak gitu. Kalau misalnya treat-nya itu lebih dari 3 itu nggak bisa, ya turunin gitu. Dan terus ada di sini DNS resolution ya. Jadi untuk record ya, lakukan identifikasi mana sih subdomain yang valid gitu. Jadi ada 7 sih, ada 7 langkah dari DNS resolution itu sendiri. Yang pertama itu adalah permintaan dari browser itu, atau kita melakukan request ya, request atau pengguna atau user mengetik nama domain di browser dan browser memeriksa cache lokal yang ada di browser itu. Itu yang langkah pertama yang terjadi atau proses yang terjadi di balik dari DNS resolution itu. Terus yang kedua adalah query ke DNS resolver. Jadi jika tidak ada cache di di browser, permintaan itu dikirim ke DNS resolver. Nah, ini biasanya di ISP ya. Di misalnya kalau kita pakai Telkomsel, itu akan ngarah ke pusatnya Telkomsel itu gimana di database-nya lah. Itu akan menemukan apakah ada nama domain ini apa enggak gitu. Kalau enggak ada, kalau ada itu pasti ada alurnya gimana gitu. Apakah valid apa enggak gitu. Apakah diblokir apa enggak. Nah, itu proses yang kedua. Yang ketiga adalah query ke root DNS server. Jadi resolver itu bertanya ke root server untuk cari tahu ke lokasi server atau TLD, misalnya .com atau .org atau .id, .co.id dan lain sebagainya. Jadi itu proses yang ketiga. Lalu ada proses yang keempat. Proses yang keempat itu adalah query ke TLD server. Jadi root server merespon dengan alamat TLD server dan resolver menanyakannya. Nah, itu adalah proses yang keempat. Gitu. Terus yang kelima itu adalah query ke authoritative DNS server. Jadi TLD server memberitahu lokasi authoritative server domain tersebut. Jadi di sini terjadi proses yang cukup panjang, itu ada 7 langkah. Nah, jadi mereka saling dalam proses DNS resolution ini saling bertukaran nih. Apakah informasinya dapat apa enggak gitu. Kalau enggak dapat ya otomatis DNS itu tidak valid gitu. Tapi dengan langkah-langkah ini menentukan apakah valid apa enggak. Nah, proses yang keenam adalah dapatkan alamat IP. Nah, di authoritative server itu mengirimkan alamat IP dari domain yang diminta ke orang yang melakukan request gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah koneksi ke server. Nah, IP dikembalikan ke browser dan browser terhubung ke server tujuan menggunakan IP tersebut. Itu. Jadi IP yang sudah diberikan dari server ke browser itu akan digunakan untuk membangun koneksi ke server, kurang lebih seperti itu. Jadi itu yang pertama mengenai DNS resolution itu. Terus ada HTTP dan HTTPS validation. Di menggunakan filter untuk melihat apakah respon dari subdomain ini gitu. Nah, ini kan berlapis ya, ada DNS resolution, terus ada HTTP atau HTTPS server gitu. Validation. Nah, menggunakan HTTP dan HTTPS validation ini kita mau melihat nih apakah 404 atau 200 atau seperti apa gitu. Nah, ini statusnya adalah fitur yang opsional gitu. Jadi teman-teman bisa pakai juga bisa enggak gitu. Nah, tapi dengan cara ini kita lebih bisa memastikan apakah betul-betul subdomain ini valid apa enggak. Itu adalah fungsinya gitu. Itu yang fungsi dari HTTP. Jadi gunakan ini ya, status code ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada CNAME checking ya. Jadi ini opsional juga. Cek CNAME record of subdomain. Jadi kita bisa melihat apakah ini ada CNAME-nya apa enggak gitu. Nah, biasanya kan kalau misalnya CNAME itu kan ada subdomain lalu ada dari yang penyedia servernya gitu. Nah, itu dua-duanya itu bisa kita gunakan untuk mengecek nih, untuk memvalidasi. Makanya ini sifatnya opsional gitu. Kalau lebih dalam lagi, ini dalam teknik pengintaian kita bisa tahu nih arahnya kemana gitu. Arah dari atau flow dari jaringan website ini kemana gitu, atau flow dari server ini kemana gitu. Itu adalah fungsi dari CNAME ini, CNAME checking ini.
Lalu ada IP dan title extractor gitu. Itu juga masuknya dalam opsional gitu. Jadi dari berbagai opsi atau berbagai fitur yang ada, kita bisa mengecek apakah ada IP-nya apa enggak gitu. Apakah IP ini valid apa enggak. Nah, itu bisa kita gunakan menggunakan fitur IP dan juga ada title extractor. Nah, kalau misalnya subdomain yang diberikan itu sudah mati apa masih hidup atau masih live lah atau masih digunakan, itu kita bisa ngecek menggunakan title extraction itu. Ini lebih mempermudah sih, lebih apa namanya, efisiensi dari penggunaan tools ini atau efisiensi waktu kita. Jadi kita tidak perlu untuk membuka browser lagi untuk mengecek satu-satu. Jadi tools ini akan memberikan nih, oh ini title-nya dashboard, title-nya adalah misalnya home, beranda, itu sangat penting teman-teman. Jadi kita bisa mengecek nih, mana yang menjadi prioritas kita dalam pengujian. Lalu ada progress tracking, ini cuman display sih, display di apa namanya di terminal gimana progresnya dan lain sebagainya. Terus ada output opsionalnya tuh ada banyak. Jadi ada IP, title, to file gitu. Jadi kita bisa bedakan karena beberapa ini adalah opsional. Ini IP dan title extractor itu merupakan opsional dan kita bisa simpan beberapa antara duanya lah, antara duanya gitu. Kita bisa hanya simpan IP dan hanya bisa simpan title gitu. Oke. Jadi untuk instalasinya ya. Jadi ini di sini ada pip install terus ada strip r requirement.txt. Requirement ini fungsinya adalah untuk menyimpan library atau nama library yang harus teman-teman install itu di dalam penggunaan tools ini. Tuh, ini adalah library Python ya. Terus penggunaannya ya sesimpel ini itu. Di Python subdomain scanner, domain, lalu w untuk word list, path, lalu optional. Nah, optional ini adalah yang kita masukkan adalah argumen ini gitu. Untuk domain ya kita isinya domain gitu. Oke. Di sini ada juga ada delay ya between each street. Jadi ada delaynya itu berapa untuk waktu penundaannya itu berapa gitu. Misalnya berapa milisecond dan sebagainya gitu. Ini dalam waktu second ya, artinya dalam detik. Terus ada thread. Nah, ini yang tadi saya bilang start default itu dia 10. Jadi ada 10 request yang dibuat. Jadi teman-teman bisa ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Di sini ada CNAME, enable CNAME checking for each subdomain. Nah, ini juga opsional gitu. Ini adalah status code atau bisa kita pakai strip SC ya. Nah, ini ada IP dan ini display IP, display the subdomain along with the IP address. Jadi ada subdomainnya lalu ada IP-nya. Kalau ini IP only artinya dari subdomain yang sudah dari domain yang sudah kita inputkan, nah yang muncul hanyalah IP-nya gitu. Ini ada output dan ini untuk yang title itu. Example penggunaannya atau contoh penggunaannya adalah ini. Dan ini dipakai semua ya, dipakai semua sebagai contoh. Kalau teman-teman kan bisa mengadjust sendiri mana sih yang menjadi kebutuhan teman-teman gitu. Nanti saya akan contohkan juga bagaimana. Perlu kita ketahui juga ya tujuan dan ruang lingkup dari tools Phantom Strike ini. Jadi purpose dan scope itu seperti apa. Jadi Phantom Strike ini saya rancang untuk mempermudah proses penemuan dan analisis subdomain secara efisien dan pada domain tertentu yang mau kita tes gitu. Jadi alat ini cukup mendukung ya, mendukung pekerjaan profesional, keamanan dalam menangkap potensi permukaan serangan selama tahap pengintaian dan aktivitas security, assessment, bug hunting, dan penetration testing dengan mengintegrasikan resolusi DNS dan validasi HTTP dan atau HTTPS. Jadi alat ini mampu mengidentifikasi subdomain aktif serta mengumpulkan informasi tambahan terkait dengan domain yang kita berikan. Nah, untuk yang tambahannya seperti ada di sini IP dan title itu kan tidak ada hubungannya tuh sama subdomain, tapi untuk ya informasi tambahan untuk validasi. Terus ada core fiturnya yang tadi ini adalah core fitur. Simpelnya ini sudah teman-teman harus membaca ini untuk bisa paham bagaimana sih uh, cara kerjanya. Oke, saya akan kasih tunjuk. Ini adalah flow-nya ya. Flow. Ini adalah command line interface arsitekturnya. Teman-teman bisa lihat ini dari script atau commandernya atau dari command-nya ya.
ini adalah requirement argumennya yang menjadi kewajiban lah. Itu ada domain dan word list. Nah, kalau tanpa mereka dua ini ya nggak bisa jalan toolsnya. Nggak perlu ada tools kalau nggak ada dua-duanya ini. Karena ini adalah inti dari yang harus teman-teman isikan. Tuh, kurang lebih kita besarkan dulu. Nah, kalau untuk yang optional ini kan ada delay, read, CNAME, status code atau SC, terus ada IP, ada IP address, output, dan title. Nah, ini merupakan optional yang teman-teman gunakan gitu. Nah, tanpa yang optional ini juga tools ini bisa berjalan dan menghasilkan sebuah output gitu. Tetapi outputnya sangat basic, ya hanya mengeluarkan subdomain, itu seperti tools-tools lain. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan ini lebih advance. Teman-teman bisa melakukan adjustment atau melakukan ya sesuatu yang berkaitan dengan rules gitu, rules server yang teman-teman uji gitu. Karena orang yang buat server pun sudah memperhitungkan banyak hal terkait dengan keamanannya. Teman-teman harus peka, harus peka. Maksudnya teman-teman harus memahami hal itu gitu. Itu basic untuk critical thinkingnya sih. Oke, next kita lihat. Nah, ini adalah komponen interaction arsitekturnya. Jadi ada komponen dari user sampai ke output gitu. Jadi usernya masukkan command line interface, lalu ke subdomain scanner, lalu ada wireless handler, terus ada thread pool executor, lalu ada scan subdomainnya berjalan, ada DNS resolver, terus ada DNS validation. Kalau no artinya kembali. Oke, jadi ada di sini. Kalau misalnya iya, maka dilakukan yang nextnya lagi itu HTTP validator. Terus ada status code match. Nah, ini yang tadi dari SC tadi itu melakukan match. Apakah sama gitu dari yang user masukkan atau dari yang user tuliskan apa enggak gitu. Kalau enggak sama artinya tidak valid. Jadi no, dikembalikan lagi ke atas untuk melakukan pengujian logis atau pengujian logika di sini. Nah, terus ada atribut check, additional check ya. Additional check itu ada CNAME checker, um, IP extractor, lalu ada title extractor, lalu ada output handler. Nah, itu adalah additionalnya. Oke, next lagi ini adalah flow data ya, data flow arsitekturnya. Ini dari user, domain dan option ya. Di sini ada command line interface, lalu ada subdomain. Jadi first argumentnya ke sini dari user, masukin command line menggunakan ini ya, first argument yang ada pada script komandonya itu di dalam subdomain scanner itu. Jadi uh, si script ini melakukan load terhadap word list handler. Word list handler melakukan load terhadap word list yang kita berikan sesuai dengan word list path-nya. Apakah ada, apakah terisi apa enggak gitu. Lalu ada subdomain kandidat, subdomain scan dan scan subdomain gitu. Terus ada thread pool executor. Di sini terjadi dari sesuai dengan diagram sebelumnya itu di sini ada DNS resolver ya, jadi subdomain lalu domain. Ini dilakukan pengujiannya. Ini ada IP address or error, Nah, ini bisa diuji di sini dari aktivitas ini. Nah, misalnya ada validasi HTTP validator. Nah, ini dimasukin juga subdomain dan domainnya gitu. Jadi ada status code, handler, header, content, dan sampai ke CNAME, IP title, dan format display sampai ke output. Nah, kalau save resultnya mulai dari sini ya, bisa save untuk output spesifiknya apa, mulai dari subdomain scannernya ini sampai ke output yang sudah diinput oleh si user gitu. Jadi kurang lebih begitu, beginilah contoh atau diagram flow-nya atau data flow dari tools ini, bagaimana cara dia bekerja antara fungsi-fungsi yang ada, baik yang fungsi secara defaultnya yang memang tujuannya adalah untuk subdomain dan mana yang jadi opsi gitu. Oke, next ini adalah multi-thread ya. Ini terkait multi-thread yang tadi, jadi kurang lebih seperti ini logisnya. Jadi main,
the first argument, create hand thread pool, terus 6 threadnya berapa, ini adalah yang dimasukkan oleh user gitu. Lalu ada thread pool executor di subdomain 1, 2 sampai ke n. Nah, artinya apa tanda thread n? Artinya sampai berapa? Misalnya secara defaultnya tadi kan 10. Defaultnya adalah threadnya 10. Artinya thread yang dipakai secara default itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai dengan 10. Ini artinya tak terhingga dan n merupakan tanda di mana dia stop. Dan ini merupakan batasan yang diberikan oleh user melalui create pool. Lalu diproses result, diproses resultnya, lalu display dan save. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan threadnya. Oke, next kita akan bahas mengenai sistem arsitekturnya seperti apa dari Phantom Strike, lalu untuk commandernya, lalu word list collectionnya. Nah, untuk word list collectionnya ada secara default, ada dari specific list, language specific list yang bisa kita pilih sendiri, atau ada dari frequency based list, lalu ada specialist list. Jadi ini adalah dari word list collectionnya gitu. Lalu di sini ada di resolution module ya. Jadi ya seperti tadi yang di NS resolution yang ada 7 tahap dalam pengujian itu adalah fungsi dari subdomain scanner ini. Lalu ada HTTP atau HTTPS validation module. Nah, itu sama seperti yang tadi juga. Namun kan ini adalah dalam sistem arsitekturnya. Terus ada CNAME checker module dan IP atau title extractor module. Gitu. Oke, next. Jadi ini adalah port list subsystem. Jadi kurang lebih seperti penjelasan sebelumnya. Nah, ini frekuensi ya, frekuensi based list yang sudah ada. Jadi ini yang sudah ada, yang defaultnya. Jadi ini adalah specialist list. Ada bug bounty, kombinasi dan sebagainya. Terus di sini adalah language specific list. Artinya ada yang Spanish atau Spanish, apalah ini, Spanyol. Tuh. Jadi ini saya kolek aja sih semuanya, lalu saya gabungkan gitu. Oke, next. Oke, mungkin itu aja untuk apa namanya diagramnya. Saya kira teman-teman memahami dan ya seperti yang saya ingatkan tadi, teman-teman memang harus melakukan literasi ulang gitu. Atau setiap video yang saya buat, teman-teman siapkan catatan untuk bisa mencatat hal-hal penting yang mungkin saya berikan dan terlalu cepat dan teman-teman belum sempat menyimak. Nanti teman-teman bisa baca nanti atau bisa di pause dulu videonya, dipahami dulu dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari cara kita untuk memahami sesuatu. Gitu. Lalu kita copy ya. Nggak usah copy situ, kita ambil ini kan cara mengcloning ke dalam laptop kita atau dalam komputer kita. Kita ambil aja dari sini. Gitu. Lalu kita masuk ke virtual. Karena di sini pakai virtual, kita masuk aja. Perbesar ini dulu supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas. Zoom in. Baik. Oke. Jadi kita langsung git clone. Git clone aja. Dan kita paste di sini. Paste clipboard. Enggak ada ya. Oke. Mungkin saya belum ubah, tapi saya rasa saya udah ada sih. Jadi di dalam directory lain. Oke. Jadi teman-teman tinggal download aja sebetulnya. Download misalnya dari sini ya. Di copy ya, URL-nya di copy, lalu di clone. Git clone. Nah, nggak bisa ya. Already exist. Oke, kita pindah dulu directory-nya karena memang sudah ada ya. Jadi nggak bisa sama deh. Oke, jadi sudah ada di desktop kita ya. Nah, ini adalah Phantom Strike. Itu SISA test.png ini memang yang nggak kelihatan dia di sini. Oke, kita masuk dulu ke. Oke, teman-teman juga harus paham sekarang Kali Linux memperketat penggunaan bahasa pemrograman karena untuk menjaga keamanan. Jadi banyak library yang memang sengaja dibuat untuk nah itu bisa berdampak ke keamanannya si Kali Linux, sehingga kalau kita mau menggunakan apa namanya
Python yang di luar daripada defaultnya kalau Linux, kita harus membuat yang namanya environment. Nah, terus saya sudah buat, jadi kita langsung aktifkan aja source, lalu oh, mana ini, nah, Python environment, lalu bin, lalu aktif. Oke, nah ini ada tulisan Python env, artinya Python environment. Oke, kita sudah ada di apa namanya, desktop ya. Nah, untuk teman-teman yang belum paham atau masih belum ngeh atau belum apa namanya, belum belajar tentang Linux, bisa teman-teman ke playlist fundamental Linux untuk ethical hacking ya. Oke, kita masuk ke Phantom Strike. Lalu kita di sini kita bisa buat apa namanya, install ini ya, install requirement, install library dan lain sebagainya. Kalau di terminal biasa dia nggak mau karena sudah diproteksi untuk tidak menggabungkan library atau library Python yang memang di luar daripada Kali Linux untuk masuk ke dalam sistem Kali Linux secara bebas gitu. Jadi Kali Linux sendiri punya rilisnya sendiri gitu. Oke, modul pip, baik. Ini kasih belum install, harusnya sudah sih. Python pip version, intinya seperti itu. Nanti teman-teman install dulu yang ini ya, less requirement. Nah, ini adalah requirement yang teman-teman harus install sendiri. Jadi menggunakan Python seperti biasanya, cuman bedanya adalah kita harus buat environment-nya. Oke, coba kita berikan izin dulu untuk tools ini bisa berjalan di sistem kita. Lalu kita buat Python Phantom Strike, lalu kita run modul DNS. Alright, what happened? Bentar. Python 3 misalnya, ya, sorry, Python 3 Phantom Strike bit 3 DNS requirement DNS Python. Ini pipnya nggak ada nih. Oke, kita kembali dulu. Saya cek dulu untuk Python environment-nya. Saya skip dulu ya biar tidak terlalu banyak makan ini. Oke, setelah saya mencoba ternyata saya lupa. Jadi teman-teman, sekarang Kali Linux itu ada apa namanya, keyring update, dan teman-teman harus update Kali Linux teman-teman harus betul-betul gitu. Karena itu ada nanti ada errornya gitu. Pokoknya update dan upgrade errornya lagi diperbaiki sama Kali Linux, itu ada beritanya ada di mana-mana, di officialnya Kali Linux juga ada gitu. Itu ada kaitannya juga dengan pip kita, dan seharusnya kita keluar dulu nih dari apa namanya, dari ini kita environment. Jadi kita langsung aja, dan pastikan teman-teman pakai Python 3 ya, sesuai dengan Kali Linux, karena kalau enggak ya nggak bisa. Oke, jadi kita cek dulu Python version. Nah, jadi Python 3.13.2 gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ada menggunakan library yang secara defaultnya di Kali Linux itu nggak ada, teman-teman bisa install. Misalnya sudo apt install, misalnya Python, lalu di sini nama libnya atau library-nya, nama library gitu. Sesuai misalnya tadi kan DNS Python, harusnya begitu untuk installnya. Oke, kita lanjut lagi untuk penggunaan dari tools ini ya. Dia agak norak sih ini bannernya. Python, oke, Python, lalu kita langsung pakai untuk ya, saya harus kasih lihat dulu. Ini ada license-nya, teman-teman bisa baca license dari GitHub juga. Ada domain-nya, terus ada word list. Nah,
Kita masuk ke wordlist dulu biar saya jelaskan. Nah, wordlist ini sangat sangat fleksibel. Jadi teman-teman bisa mengisi wordlist teman-teman sendiri kan, dari pengalaman teman-teman misalnya mengkoleksi beberapa wordlist yang teman-teman ketemu yang di negara teman-teman atau di mana gitu, yang jarang untuk ditemui gitu, tapi itu potensial untuk digunakan sebagai subdomain. Itu teman-teman bisa koleksi dan masukin di sini dan teman-teman bisa pakai. Oke, next kita akan run Phantom Strike-nya, help ya. Kita lihat opsi apa aja yang ada ya. Sesuai dengan penjelasan tadi ya. Di sini ada opsinya, ada penggunaannya, lalu terus pencari subdomain, berlist di dalam tree, dan verifikasi subdomain, positional argument. Jadi contohnya itu adalah example.com, dan ini adalah domainnya. Terus optionnya itu ada help ya, ini di basic suatu tools memudahkan kita untuk membaca ya dokumentasi singkatnya, wordlist, delay, read, CNAME, status code, IP only, dan lain sebagainya. Jadi kita akan coba ya pakai Phantom Strike-nya. Yap, Phantom, lalu tekan tab, lalu domainnya langsung kita masukin di sini, misalnya google.com gitu ya. Misalnya kita pakai google.com, lalu kita masukin wordlistnya gitu, wordlist, lalu kita pilih nih yang mana, wordlist yang mana yang kita mau pakai, misalnya top 1 million. Nah, dia akan mencari seperti ini. Oke, jadi di sini ada API Google, video, chat, dan sebagainya, dan tergolong sangat cepat. Oke, dan proses sangat cepat karena dari ininya tadi, dari dari multi threadnya. Jadi ada 10, servernya adalah 10 pekerja yang melakukan request yang sudah teratur sehingga requestnya bisa dikembalikan lagi. Oke, kita cancel aja. Kita balik lagi, kita lihat nih. Kita lihat apa aja fungsinya lagi. Lalu help. Nah, misalnya kita mau ekstraktor ya, ekstraktor subdomain misalnya. Ya, title kayak gini. Scan. Nah, ini titlenya google.com ya, untuk di sini misalnya .com, misalnya seperti ini ya, titlenya ya Google seperti itu. Oke, next kita lihat yang lain ya. Fungsi yang lain ini hanyalah pengenalan, teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Help, kita misalnya IP only ya. Coba tes IP only. Wait. Oke, sorry. Sini IP only ya. Nah, dia akan memberikan IP only. Jadi dari subdomain yang ada di Google yang diberikan IP-nya. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai opsi IP, dia akan memberikan subdomain dan memberikan IP-nya. Jadi simpel itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencobanya sendiri, dan ya, selamat mencoba tools ini. Saya harap teman-teman memberikan sedikit support kepada tools ini dan juga kepada channel YouTube ini, karena saya akan membagikan ini secara gratis di GitHub untuk teman-teman bisa gunakan untuk keperluan teman-teman. Dan saya harap teman-teman, setiap tindakan teman-teman itu harus bertanggung jawab, jangan sampai merugikan pihak manapun, karena kalau merugikan pihak manapun dan mereka keberatan, ya ujung-ujungnya teman-teman juga dirugikan, karena kita hidup sesuai dengan etika dan sesuai dengan aturan, sesuai dengan tempat kita belajar, yaitu Ethical Hacking Indonesia. Kita harus berjalan sesuai etika, jangan melakukan penyerangan yang tidak ada izinnya gitu, kecuali yang memang yang statusnya ya publish, misalnya kayak Google ya, yang ini nggak ngaruh sih ke mereka gitu. Tapi kalau untuk yang private itu sangat bahaya sekali teman-teman. Jadi jangan coba-coba yang iseng gitu. Oke, karena saya juga dulu belajar itu ya memang prosesnya dari awal ya nakal-nakal.
pengen coba-coba, pengen itu lain sebagainya, ya untung ya baik-baik aja sampai sekarang. Teman-teman jangan sampai mengulangi hal yang sama karena itu tidak baik dan tidak benar, tidak sesuai dengan etika. Oke, saya rasa mungkin itu hal yang paling penting yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kedepannya kita akan terus belajar mengenai basic dari ethical hacking. Sembari juga saya akan membuat konten-konten yang berkaitan dengan perkembangan-perkembangan hacking ke depannya gitu. Karena banyak juga yang masih pemula, banyak juga yang cukup mahir dalam bidang ethical hacking yang menonton channel ini, sehingga saya harus menyesuaikan gitu. Karena kalau kalau tidak ya susah juga, susah dalam artian tidak seimbang gitu. Nanti malah yang lain tidak kebagian informasi gitu. Oke, tapi dari semuanya itu saya harap teman-teman memperkuat lagi literasi terhadap sesuatu, karena kalau tidak itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya dalam proses belajar. Karena zaman sekarang kita perlu sekali dalam membaca hoax di mana-mana, hoax di mana-mana, dan ya informasi harus kita validasi sekian banyaknya supaya kita mendapatkan informasi yang betul-betul valid, baru kita bisa eksekusi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Share teman-teman, like, comment, dan subscribe, dan di share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama untuk bisa di ini ya, apa namanya, ya ditonton oleh circle kalian lah. Jadi belajarnya lebih enak, ada teman yang nyambung gitu kalau ngobrol. Oke, ini di sini ya license ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengembangkan ini ya harus sesuai dengan GPL 3.0 license-nya. Jadi karena ini yang membackup project ini gitu. Oke, mungkin itu aja, see you in the next video. Terima kasih selama ini sudah support channel ini, dan saya harap kedepannya teman-teman tetap semangat belajar dan ya support terus channel ini, karena kita ada potensi dan saya akan membuat yang terbaik lah ke depan. Oke.